Langkah pertama yaitu memasukkan deterjen dengan berat 1 gram ke dalam air 1000 ml. Deterjen dicampurkan ke dalam air, kemudian diaduk hingga larut. Nah, setelah deterjen larut dalam air, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan menuangkan larutan deterjen ke dalam botol berkonsentrasi 100%. Nah, ini tadi kan 1000 ml, jadi kita akan menuangkan separuhnya atau 500 ml. Kita tuangkan hingga 500 ml. Nah, setelah kita tuang 500 ml larutan deterjen tadi, kita tambahkan air biasa atau air ledeng sebanyak 500 ml lagi, sehingga jumlahnya menjadi 1000 ml kembali. Kemudian kita akan menuangkan ke botol dengan konsentrasi 50% sebanyak 500 ml. Nah, lakukan langkah yang serupa pada botol konsentrasi lainnya. Nah, ini adalah botol untuk air ledeng. Air ledeng ini akan berfungsi sebagai kontrol. Jadi, kita memasukkan air PDAM atau ledeng sebanyak 500 ml. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memilih biji kacang hijau terbaik. Jadi, kita akan memasukkan kacang hijau ke dalam air. Setelah kacang hijau dimasukkan ke dalam air, kita akan memilihnya mana biji terbaik dengan cara untuk kacang hijau yang mengapung berarti kualitasnya buruk, sedangkan kacang hijau yang tenggelam kualitasnya baik. Jadi kacang hijau yang tenggelam itulah yang akan kita gunakan untuk kegiatan ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat media untuk perkecambahan kacang hijau dengan cara memberikan tisu pada masing-masing botol, mulai dari botol dengan larutan 100% hingga pada label kontrol. Kita lakukan satu persatu. Setelah tisu terpasang semua seperti ini, kemudian kita akan memasukkan larutan 100% ke dalam botol 100%. Kita lakukan langkah yang serupa terhadap konsentrasi larutan 50%, kemudian 25% dan seterusnya. Jika semua sudah diberi larutan mulai dari 100%, kemudian 50% dan seterusnya, kemudian kita akan kacang hijau ini akan kita masukkan ke dalam botol. Jadi setiap botol berisi 10 biji kacang hijau. Nah, kemudian setelah semuanya sudah terisi dengan biji kacang hijau, maka menuju proses yang terakhir, yaitu kita akan menutup ini menggunakan kardus. Saya memilih kardus karena kardus ini mampu menutupi semuanya dari sinar matahari. Jadi kita akan tutup seperti ini. Nah, setelah kita tutup seperti ini, nanti kita akan mengamati setelah 24 jam.
Setelah 24 jam kita akan membuka biji kacang hijau yang sudah kita masukkan ke dalam botol kemarin. Setelah biji kacang hijau dikeluarkan dari botolnya, kemudian saya akan melakukan pengukuran satu persatu mulai dari konsentrasi 100%, 50%, 25% sampai dengan label kontrol agar bisa mengetahui perkecambahannya. Kita lakukan pengukuran satu persatu menggunakan penggaris, kemudian kita akan menulis pada tabel atau lembar pengamatan. Setelah dilakukan pengukuran, maka biji kacang hijau yang dikeluarkan tadi kita kembalikan ke botolnya sesuai dengan konsentrasinya masing-masing. Baik, sekarang kita akan melakukan pengamatan setelah 24 jam kedua atau setelah 48 jam kedua. Nah, setelah semua dikeluarkan dari botolnya sesuai dengan konsentrasinya, kita akan melakukan pengukuran satu persatu mulai dari kontrol, kemudian yang konsentrasi 100% hingga 3,1%. Kemudian setelah kita lakukan pengukuran, kita tulis dalam tabel pengamatan. Kemudian saya melakukan pengukuran yang kedua menggunakan penggaris dan ditulis dalam tabel pengamatan ataupun lembar pengamatan. Saya ukur satu persatu mulai dari label dengan konsentrasi 100%, 50%, kemudian 25% sampai dengan 3,1% dan pada label kontrol atau pembanding. Nah, bisa dilihat berikut adalah perbedaannya. Yang konsentrasi 100% hasilnya adalah seperti ini. Perkecambahannya kurang baik karena pengaruh deterjen. Jadi deterjen itu sangat mempengaruhi pada perkecambahan atau pencemaran lingkungan. Kemudian yang konsentrasi 50% ini juga mengalami perkecambahan, tetapi ada yang berwarna merah menandakan bahwa perkecambahannya kurang baik. Kemudian 25% ini konsentrasi 25% ini perkecambahannya agak panjang daripada yang 50% dan seterusnya. Dan ini untuk yang menggunakan kontrol ini pertumbuhannya bagus sendiri, perkecambahannya sangat panjang dan juga tidak ada yang berwarna merah.